Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara ngabuburit bersama DMI Cianjur di hari kedua bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah di studio kami telah hadir seorang ustadz, yaitu Ustadz Fahrul Raji SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini nama kerennya adalah Ustadz Ngopi gitu. Siap. Beliau sehari-hari sebagai penghulu Kecamatan Cianjur, juga pengurus DMI Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini kita akan membahas tuntas dan mengupas tuntas tentang transportasi iman menuju derajat takwa. Ustadz, ini satu tema yang menarik sebenarnya gitu di bulan Ramadan ini. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk peningkatan iman menuju takwa gitu. Nah, sekarang tema kita itu transportasi iman menuju derajat takwa. Artinya iman ini harus ditingkatkan, harus dijalankan untuk menuju derajat takwa. Kira-kira kiat-kiat untuk menuju derajat takwa itu apa saja, Sad? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Ustadz Fahrul Raji atau Ustadz Ngopi yang tadi disebutkan. Insya Allah saya adalah sebagian juga pengurus dari DMI. Terima kasih, tema yang sangat menarik. Insya Allah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur dan Maha Luhur, Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Maha Penyayang yang rasa sayangnya tidak akan pernah terbilang, dan Maha Adil yang tidak pernah bakhil. Mensikapi apa tadi yang menjadi tema, bahwa iman adalah merupakan transportasi untuk meraih derajat mutakin atau derajat takwa. Sesuai bahwa kita di hari yang kedua di bulan Ramadan ini, kita akan melihat dulu dan membacakan sebuah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tatakun. Berpijak dari ayat tersebut dan sekaligus kita pada nuansa Ramadan ini, bahwa Allah memerintahkan saum itu kepada orang-orang yang beriman. Sehingga iman ini adalah merupakan suatu pondasi yang dimiliki oleh setiap insan yang mengaku muslim dan mukmin. Betul. Kenapa? Karena iman ini harus menjadi sebuah energi. Ya, ketika kita diperintahkan saum pun adalah kepada orang-orang yang beriman. Nah, terus apa yang menjadi seruan Allah kepada orang yang beriman di bulan Ramadan ini? Kutiba alaikumusiyam. Maka laksanakanlah, diwajibkanlah kepadamu untuk melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan ini. Ini harus menjadi sebuah transportasi bagi kita, termasuk menjadi sebuah energi. Endingnya adalah la'alakum tatakun, untuk mencapai manusia-manusia yang mutakin. Nah, maka tentu kita harus memahami bagaimana derajat-derajat untuk mencapai kualitas diri yang mutakin itu atau yang takwa itu. Baik, Sad, ini cukup menarik ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diperintahkan oleh Allah khusus kepada orang yang beriman. Tujuan akhirnya dalam Ramadan itu adalah la'alakum tatakun. Proses untuk menuju la'alakum tatakun itu bagaimana saat ini? Dari bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan saja gitu. Ya, makanya di bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum. Maka saum atau bulan Ramadan ini menjadi suatu kesempatan bagi kita sebagai muslim untuk mengkualitaskan diri. Sehingga kualitas diri ini adalah pendorong atau penggeraknya itu adalah tadi iman. Endingnya adalah untuk mencapai derajat mutakin. Kalau saya boleh kutip dalam sebuah buku yang berjudul Tarbiyatur Ruhiyah, ada 5 hal untuk mencapai derajat mutakin. Derajat takwa. Dalam kitab Tarbiyatur Ruhiyah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasih Urwan, ada 5 hal untuk mencapai derajat mutakin atau derajat takwa itu. Yang pertama adalah muahadah. Muahadah itu artinya kita itu senantiasa berjanji kepada Allah
Dan dalam setiap sholat pun kita selalu berjanji. 5 kali kita berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi Artinya janji itu bukan janji di lisan saja gitu ya, Bukan hanya berarti. di lisan. Tapi itu mengandung unsur akidah gitu ya. Unsur akidah. Iya. Kenapa? Karena kan harus lillahi robbil Alamin. Iya itu. Ini prinsipnya. Jadi makanya ketika itu bukan hanya sebarang kita itu janji. Janji itu bukan hanya sebatas lip service Iya. atau hanya manis di bibir sementara pahit dalam sebuah realisasi. Nah, itu kan. Yes, Ya, nyanyi artinya maka nama tadi ini konsekuensinya muahadah adalah perjanjian kita itu akan senantiasa dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Muahadah, pertama adalah tadi muahadah ya. Jadi unsurnya unsur tauhid ya itu. Unsur paling tauhid. kuat ya. Unsur Jadi tauhid. kalau orang berjanji itu dengan konsep muahadah berarti pada hakikatnya dia berjanji pada Allah. Iya. Sekalipun pada manusia. Iya, artinya Kalau kan tidak bisa ditunaikan dosa ya. ya jelas, Oh, jelas. iya. Karena kan artinya ini transenden ya, artinya bahwa segala sesuatu yang kita ucapkan apalagi sebuah perjanjian kita jangan hanya memaknai takut oleh Iya. manusia saja, Betul, tapi betul, hakikatnya adalah Allah yang akan menagih janji kita. Ya soalnya kan sekarang orang-orang berjanji itu hanya lip service, bukan dengan tauhid. Nah, ini. Makanya hari ini janji, besok kan bisa korupsi tadi. Betul, ya Gitu. makanya kan gitu. Mana janji yang senantiasa betul-betul dia itu Iya. berjanji dari hati atau hanya sebatas kamuflase. Iya, Nah, itu iya, bisa iya. kita lihat dalam penunaiannya nanti. Iya. Nah, yang kedua, untuk kedua, ya. meraih derajat takwa itu adalah yaitu muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itu adalah bagaimana merasa dekat dengan Allah. Ya, merasa dekat dengan Allah. Iya. Dan nanti kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, maka akan timbul ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang yang sudah dekat dengan Allah itu akan merasa diawasi oleh Allah. Maka situasi itu akan aman, Kang. Akan aman. Akan Jadi tenang ya. akan tenang, akan aman. Jadi tidak akan ada pencuri ya kalau semua orang muslim itu merasa diawasi oleh Oleh Allah. Itu. Artinya kan tadi saya bilang akan Ada aman. CCTV ya dari Allah itu. Dan itu lebih. CCTV. Karena apa? Ya, Allah sudah menganugerahkan yang perlu kita Iya. pahami. Allah sudah menganugerah 2 hiperkomputer yang maha sensitif. Subhanallah. luar Siapa? biasa itu. Malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa membarengi langkah manusia. Jangankan kita berkata secara dohiriyah, baru saja kita berniat, Iya, iya, malaikat hiperkomputer ini sudah mencatat mana yang baik, mana yang jelek. Luar biasa. Subhanallah, kan gitu ya. Jadi kalau orang ini menerapkan sifat muraqabah ya untuk menuju derajat takwa dengan nilai iman gitu, Iya. orang itu bakal merasa ketakutan dalam hidupnya. Akan merasa takut, maka akan juga nanti terasa nyaman, aman. Karena konsepnya begini, ada I kuadrat plus A kuadrat sama dengan T. Apa iya, itu? Fungsi turunan I kuadrat itu apa? I-nya itu adalah imun. Iya. I yang kedua adalah iman. Maka harus diimunkan. Apa yang harus diimunkan? Iman. Iya. Supaya hidup A kuadrat nanti. A kuadratnya apa? Aman. Kalau sudah aman, amin. Amin. Insya Allah. Waduh. Jadi imunkan, Luar biasa. iman, akar hidup terasa aman, dan akhirnya kita mudah-mudahan mendapatkan amin. Amin. Predikat Dikabul amin. semuanya oleh Allah. Insya Allah. Gitu. Dibingkai dalam sebuah tadi takwa. Takwa. Ya, takwa. Oke. Kedua itu ya. Jadi muraqabah ya, yang kedua muraqabah ya. Terus Muraqabah lanjut merasa ketiga. dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Hmm. Nah, yang ketiga untuk mencapai derajat mutakin itu adalah kita harus sering muhasabah. Apa artinya muhasabah itu? Mengintrospeksi diri. Introspeksi iya. Terkadang Iya, ya. iya. Kita itu selalu terlalu sibuk mencari atau mencari kesalahan orang lain atau memperhitungkan dan memperhatikan kesalahan orang lain, sementara kita kadang-kadang jarang sibuk untuk mencari kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Lupa ya akan kesalahan sendiri. Kalau boleh saya berkata, Bang Haji, ini Bang Iya. Haji Roma. Oh, Bang Roma. Haji Roma Boleh, dalam boleh. sebuah Ini lagunya. Kamakola Roma Irama ya, itu mah beda deh. Kamakola Haji Roma Irama Pisairi Lagwi dalam sair lagunya, Bidang duti itu ya. Pidang Duti gitu ya. Dia bilang semut yang ada di seberang sana kelihatan. Saya tidak akan nyanyikan karena bukan penyanyi. Nggak apa-apa, Sar, kalau menyanyi juga nggak apa-apa. Semut yang ada di seberang sana kelihatan, tapi gajah yang ada di pelopak mata tidak kelihatan. Ini luar mengandung biasa, arti. Kita tahu bahwa semut itu kecil, tapi sekalipun ada di seberang sana kelihatan. Iya. Tapi gajah yang ada di pelopak mata kita tidak kelihatan. Artinya apa? Kesalahan orang lain selalu dicari-cari
dan terkadang kita itu disibukkan untuk mencari kesalahan orang lain sementara kita tidak pernah sibuk untuk mencari kesalahan kita sendiri. Waduh, ini Alhamdulillah min dalik saat itu. Kalau orang maka celaka itu peran muhasabah ini penting. Maka kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab atau diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum ini yang kita laksanakan juga. Nah, sebelumnya kan kita juga sering mengadakan kuramas atau bebersih diri. Itu bukan hanya berbersih diri badan, tapi yang sifatnya itu batiniah kita harus bersih, harus ikhlas. Bukan hanya ada acara kuramas sebelum Ramadan itu ya, bersih keluar kendaki ya. Bukan. Oh, iya. Tapi kan lebih ininya adalah batiniah, artinya jadi ada landasan filosofis yang harus dipahami juga oleh kita ya, kuramas itu, kan dengan konsep muhasabah tadi. Betul. Artinya muhasabah ini akan melahirkan orang-orang yang cerdas dan mawas diri dengan muhasabah. Sangat luar biasa. Nah, itu. Ya. Ini ketiga, yang keempat sekarang. Yang keempat itu adalah mu'aqobah. Mu'aqobah. Mu'aqobah itu adalah penjatuhan sanksi terhadap diri. Artinya begini, bahwa tentu kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan salah, dari hilaf, tentu kita itu sering lupa. Nah, maka ketika kita lupa dan lalai melakukan sebuah kebaikan atau perintah Allah, maka adakan mu'aqobah pada diri, penjatuhan sanksi pada diri karena atas kelalaian yang kita lakukan. Punishment diri itu ya. Iya. Diponis saya salah, jadi bukan diponis saya benar ya. Iya, bukan. Tapi kan rata-rata orang memponis diri itu dengan pernah salah kan. Ya, artinya kan orang lain aja yang salah. Ini berhubungan erat dengan yang ketiga itu adalah muhasabah. Dari konteks muhasabah dia itu menghisab diri, mengerti dan sadar, lalu menciptakan sebuah mu'aqobah. Artinya mu'aqobah itu penjatuhan sanksi atas kelalaian diri. Dulu ketika zaman Rasulullah, subhanallah, Sayyidina Umar waktu itu terbuai sampai larut, sampai luput, dia itu lupa. Terbuai karena melihat kebun kurma yang begitu ranum buahnya, yang sangat lebat buahnya. Nah, sementara ketika dia melihat terus karena terbuai dengan masalah itu, ketika pulang ke rumah ternyata ketinggalan sholat berjamaah. Subhanallah, apa yang dijatuhkan sanksi oleh Sayyidina Umar terhadap dirinya, gara-gara aku terbuai dengan hal yang sifatnya kebun kurma yang sifatnya duniawi ini, hedonisme ini, aku sehingga ketinggalan sholat berjamaah. Maka aku jatuhkan sanksi pada diriku, akan aku sodakohkan semua hasil kurma ini. Luar biasa itu. Itu kan Umar ya, Sayyidina Umar. Zaman Rasul. Kalau Umar sekarang nggak gitu kan? Umar sekarang nggak gitu. Mudah-mudahan timbul Umar-Umar yang lain begitu ya. Insya itu Allah. Umar sahabat Rasulullah. Kalau Umar yang sekarang tidak begitu kan? Ya, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada ya yang senantiasa. Kalau ada alhamdulillah gitu. Iya, ya karena tadi Rasulullah itu harus menjadi panutan. Padahal itu Sayyidina Umar itu hanya ketinggalan sholat berjamaah, bukan tidak sholat kan? Bukan. Kalau di kita itu orang yang mengejar dunia itu tidak sholat. Wah, ini parah, lebih parah itu. Ya lebih parah kalau dia itu meninggalkan sholatnya, ya itu lebih parah. Karena apa? Akan dihisab itu. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang paling awal yang akan diperiksa setiap hamba Allah di yaumal kiamat itu adalah as-sholat. Yang agak susah nih Sad, ini masalahnya. Kalau orang menghisab diri itu kan beda dengan menghisab diri orang lain. Iya. Nah, itu makanya kalau orang selalu menghisab diri, memponis diri, kita kan selalu memponis itu tidak pernah salah, selalu baik, selalu hebat, kayak itu. Tidak pernah yang lintas orang lain salah aja semuanya. Karena seperti itu di kita itu beda itu orang gitu. Ya. Ya makanya tadi kan orang yang cerdas itu tidak merasa alergi ketika istilahnya dikritik, insya Allah begitu. Baik, yang keempat kelima ya. Kelima. Nah, yang kelima itu untuk mencapai derajat takwa, yang kelima itu adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sungguh-sungguh dia itu dalam senantiasa melaksanakan saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Karena Rasulullah juga menyampaikan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan saum ini mudah-mudahan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah apabila pelaksanaan saumnya mungkin imanan wahtisaban. Maka mujahadah ini adalah merupakan motivasi dan kontemplasi kita kepada Allah
seberapa sanggup, seberapa siap kita itu menjemput keriduan Allah, sehingga kalau dia itu sudah siap maka akan timbul kesungguh-sungguhan dalam dirinya. Jadi setiap orang itu apalagi bulan Ramadan itu harus selalu mujahadah. Mujahadah. Karena mujahadah ini bakal membatasi diri untuk menjadi orang lebih baik. Lebih baik. Sehingga ibadah Ramadan ini menjadi adat atau menjadi akhlak. Nah itu. Nah, ini sering kan ada adat, ada akhlak ya ibadah itu. Kalau adat kebiasaan kan kita hanya untuk menahan lapar saja biasa. Kalau lebaran rame saja udah selesai masalah gitu. Yang diharapkan dengan mujahadah ini mungkin yang disebut ibadah Ramadan itu harus jadi akhlak. Gitu saja kali. Artinya kan begini, ketika istilahnya tadi dengan konsep mujahadah ini tentu akan melahirkan sikap-sikap diri yang berangkat dari sebuah keseriusan. Artinya untuk menggapai ridho Allah itu ya harus serius. Artinya kembali kepada diri kita. Jangan merasa jangan merasa alergi lah, dan juga jangan merasa naif ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, sekalipun kebaikan itu terkadang-kadang tidak dihargai oleh orang lain. Jadi pesan saya untuk yang mujahadah ini adalah jangan pernah kita itu bosan untuk melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh, tapi jangan merasa menjadi orang yang terbaik. Dan silakan kita itu hidup mulia, tapi tidak merasa menjadi orang yang paling mulia. Itu luar biasa, Ya, kembali kepada topik yang tadi, transportasi iman menuju derajat takwa ini. Pada bulan Ramadan ini, kita banyak sekali ibadah dan umat Islam ini disibukkan dengan berbagai ibadah, baik yang mahdoh atau gar mahdoh. Yang mahdoh itu kan sudah tersirat ya, udah jelas seperti itu, tidak bisa dirubah. Nah, sekarang yang gar mahdohnya. Nah, di bulan Ramadan ini, banyak orang yang orang sudah ngadak-ngadak bager. Tapi kalau bulan sawah jadi bener deui itu teh, koret deui gitu. Kalau kadang-kadang orang tuh berehan bulan sawah koret deui gitu. Nah, seperti itu. Ini kenapa seperti itu bisa terjadi bulan Ramadan ini? Ya artinya kan gini, makanya tadi segala sesuatu itu harus berangkat dari ilmu dan kontinuitas itu harus senantiasa berjalan. Ya, kalaupun istilahnya ada hal seperti itu, maka itu hanya sebatas dia itu memahami waktu-waktu tertentu saja. Padahal ketika kita mau berbuat baik, ya tidak mesti istilahnya di bulan Ramadan saja. Justru di bulan-bulan yang lain itu harus mencerminkan bagaimana bulan Ramadan itu, kegiatan bulan Ramadan itu diaplikasikan dalam bulan-bulan yang 11 bulan yang lain, mewarnai lah. Artinya gitu. Nah, makanya kan ada hadis Rasulullah, kalau kita tersenyum kepada orang yang biasa senyum itu hal yang biasa. Tapi mampukah kita itu bisa senyum terhadap orang-orang yang tidak pernah memberikan senyuman kepada kita? Waduh, luar biasa ini kan? Itu yang luar biasa. Akhlak luar biasa. Nah, itu ibadah yang jadi akhlak maksudnya begitu mungkin ya. Insya Allah, makanya ini kan hubungan erat ya korelasinya ketika bagaimana kita itu bukan hanya isinya menahan dahaga dan lapar saja, tapi ini harus menjadi sebuah akhlak. Harus menjadi sebuah akhlak intinya dalam kehidupan, sehingga betul-betul tercermin. Oh, jiwa-jiwa mutakin hasil saum itu betul-betul ada, nampak di bulan yang lainnya. Betul. Baik, sayang sekali nih, seru ya kalau kita dibahas, dan sayang sekali waktunya sangat terbatas pada topik ini. Dan alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, topik tentang transformasi iman menuju derajat takwa itu telah dikupas tuntas sekalipun secara singkat oleh Ustadz Fahrul Raji yang dengan nama keren itu Ustadz Ngopi gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di topik yang lain dengan tokoh yang lain juga di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.